Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Lestari Wastopo. Kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan progres studio perancangan terpadu 2 saya, yaitu Mixed Use Building, Mall, dan Rental Office atau kantor sewa. Nah, setelah dilakukannya survei dan pengumpulan data, ditemukan bahwa di wilayah Kota Pontianak masih sangat memerlukan sebuah mixed-use building berupa penggabungan bangunan mall dan sebuah rental office, guna menunjang segala aktivitas serta kebutuhan masyarakat di Kota Pontianak. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa mixed-use building sendiri adalah bangunan multifungsi yang terdiri dari satu atau beberapa massa bangunan yang terpadu dan saling berhubungan secara langsung dengan fungsi yang berbeda. Adapun ciri-ciri bangunan mixed building adalah sebagai berikut, salah satunya mewadahi 3 fungsi urban atau lebih, misalnya terdiri dari retail, perkantoran, hunian, hotel, dan entertainment, lalu terjadinya integrasi dan sinergi fungsional, serta terdapat ketergantungan kebutuhan masing-masing fungsi di dalamnya. Mixed building adalah sebuah solusi yang digunakan untuk perancangan bangunan dengan tujuan menyatukan berbagai fungsi dan aktivitas pada lahan yang terbatas. Nah, mixed building kali ini yaitu yang pertama mall, yaitu pusat pembelanjaan eh, atau secara arsitektural merupakan suatu ruang kreasi dan pusat perbelanjaan yang terdiri dari kompleks pertokoan di mana terjadi kegiatan jual beli maupun pertukaran barang dan jasa serta sebagai tempat berkumpul dan berkreasi. Lalu, berdasarkan bentuk fisiknya, lembaga perdagangan dapat dikelompokkan atas yang pertama pasar atau market, yaitu bentuk pertokoan yang tertua dan terdiri atas rangkaian petak atau yang diatur berderet-deret di ruang terbuka atau umum. Lalu pertokoan sepanjang jalan atau shopping street. Lalu ada chain store, yaitu kelompok kios-kios atau toko yang menjual berbagai macam barang yang berlokasi pada suatu bangunan atau toko di ruang tertutup. Lalu ada decentralizer center, yaitu kelompok pertokoan yang menjual berbagai macam barang yang berlokasi pada persimpangan jalan. Lalu ada areal perbelanjaan, yang merupakan perkembangan bentuk dari toko yang berjejer. Lalu ada department store, yaitu pertokoan yang diusahakan oleh suatu badan usaha yang menjual berbagai macam-macam barang. Department store atau toko serba ada merupakan wadah perbelanjaan bermacam-macam barang atau satu macam atau jenis barang berbentuk toko dalam skala besar yang dikelola oleh suatu perusahaan niaga. Lalu ada supermarket, yaitu pertokoan dengan ruangan yang luas di mana terdapat kelompok penjual bermacam barang. Lalu yang terakhir adalah pusat perbelanjaan. Nah, lalu rental office atau kantor sewa, yang pertama, kantor didefinisikan sebagai balai, gedung, rumah atau ruang, tempat tulis-menulis atau mengurus suatu pekerjaan atau perusahaan. Lalu ada pengertian dari sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Uang yang dibayarkan karena memakai jasa atau menggunakan sesuatu. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa kantor sewa adalah suatu wadah atau tempat yang menampung kegiatan manusia secara berkelompok yang bersifat administratif serta melembaga dalam suatu bentuk usaha komersial dengan cara menyewakan lantai atau ruangan kepada pihak-pihak yang memerlukan demi kelancaran kerjanya dalam suatu usaha. Adapun salah satu fungsi rental office yaitu sebagai wadah untuk menampung beberapa perusahaan yang belum mempunyai kantor sendiri, lalu sebagai tempat melakukan transaksi bisnis dengan pelayanan profesional serta lembaga dalam bentuk usaha komersial, dan sebagai tempat menampung perusahaan yang bergerak di bidang industri pemasaran, dan bukan untuk memproduksi atau mengolah barang mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi, tetapi untuk memasarkan hasil industri yang sudah jadi. Lalu menurut peruntukannya, terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama tenant-owned office building, itu lalu bangunan jenis investasi dan bangunan kantor spekulatif. Lalu
rental office menurut jumlah penyewanya. Yang pertama ada single tenancy building, yaitu bangunan kantor yang disewakan kepada satu penyewa atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Lalu ada single tenancy floor, yaitu luas kotor ruang suatu lantai bangunan, dikurangi ruang-ruang fasilitas antara lain elevator umum, ruang mesin, ruang tangga yang disewakan kepada satu penyewa atau perusahaan. Lalu yang terakhir ada multi-tenancy floor, yaitu satu lantai kantor yang disewakan oleh beberapa penyewa. Luas ruang yang disewakan tidak termasuk fasilitas umum seperti lift, elevator, ruang mesin, dan lain-lainnya. Dan menurut sistem penyewaannya terdapat yang pertama service floor area, yaitu area seperti elevator, lift, tangga, central AC, fire tower court tidak termasuk yang disewakan tetapi sebagai servis kepada para penyewanya. Yaitu terus rentable floor area, yaitu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama usable floor area merupakan area yang dipergunakan oleh para penyewa dengan harga sewa tertentu. Lalu yang kedua ada common floor area, merupakan area yang disewakan meliputi elevator, hall, koridor, lavatory, toilet, dan lain-lainnya. Lalu di dalam sebuah kantor terdapat pelaku, yaitu yang pertama pengelola, merupakan kelompok bagian bangunan yang melakukan aktivitas pengelolaan, baik manajemen maupun operasional teknis dalam usaha penyewaan ruang dalam bangunan tersebut. Lalu penyewa merupakan kelompok pemakai bangunan atau pengguna jasa di bangunan tersebut. Lalu ada pengunjung yang melakukan hubungan bisnis dan perdagangan dengan pihak yang menyewa bangunan tersebut. Lalu yang mengunjungi fasilitas-fasilitas ada atau maupun personil atau tamu yang mengunjungi perorangan maupun kelompok. Nah, mixed use building, mall, dan rental office di Kota Pontianak masih sangat diperlukan pembangunannya karena guna memenuhi kebutuhan baik pekerja maupun kebutuhan sosial lainnya. Untuk itu diperlukannya perkembangan pembangunan sebuah mixed building, yaitu bangunan yang memiliki fungsi yang berbeda dalam satu gedung atau satu site. Fungsi yang akan dikomunikasikan ialah penggabungan sebuah pusat pemberlanjaan dengan sebuah kantor sewa. Hal itu berdasarkan kebutuhan di Kota Pontianak yang masih sangat kurang akan bangunan dengan tipe tersebut. Mall yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan di kota-kota besar akan menyediakan berbagai barang kebutuhan primer dan sekunder bahkan tersier. Kebutuhan akan bahan pangan dan sandang paling mudah ditemukan di sini. Kebutuhan lain akan transportasi, tempat bermain, hingga kebutuhan penunjang pendidikan, hobi, dan informasi-informasi mengenai banyak hal juga bisa ditemukan di mall. Bangunan mall yang akan dipadu-padankan dengan rental office atau kantor sewa akan menimbulkan tingkat efisiensi yang baik, karena orang akan dapat lebih mudah untuk mencapai kebutuhan yang diperlukan jika dijangkau dari tempat bekerja atau rental office tersebut. Nah, untuk studi kasus yang pertama ialah Pondok Indah Mall 3. Bangunan ini dibangun di atas tanah seluas 23.900 meter persegi. Pondok Indah Mall 3 dan Office Tower merupakan proyek mixed-use development yang berlokasi di Jalan Kartika Utama, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ini adalah bagian dari pengembangan Pondok Indah Town Center yang terdiri dari dua menara perkantoran setinggi 27 lantai. Mall ini memiliki kanopi raksasa di lobi pintu masuk utama yang disebut sebagai kanopi awan. Kanopi ini memiliki geometri berbentuk lonjong dengan bentang 64 meter pada sumbu memanjang dan bentang 50,5 meter pada sumbu pendek arah melintang. Nah, ruang-ruang dan fasilitas yang ada di mall ini adalah yang pertama bagian mall, ada hall, lobby, ATM center, pusat kecantikan, toko buku dan alat tulis, bioskop, fitness gym, food and beverage, food court, ruang tunggu tamu, manajemen office, supermarket, toko mainan, olahraga, perhiasan, optik dan jam, department store, toko bayi dan anak, toko fashion, toilet, drop-off, parking area, musola, disabled parking, ruang laktasi,
area parkir atau basement, serta kolam renang. Dan untuk bagian kantor sewanya, yaitu ada area pengelola yang pertama, ruang direktur, ruang general manager, ruang HRD, ruang marketing, dan ruang finance. Untuk area penyewanya, yang pertama ada kelompok ruang dengan fungsi utama, ada ruang top eksekutif, ruang manajer, ruang supervisor, ruang HRD, ruang staff, ruang rapat, serta ruang arsip. Lalu untuk ruang dengan fungsi pendukung, ada ruang tunggu, pantry, serta ruang penyimpanan. Adapun fasilitas umum yang terdapat di rental office ini ya adalah restoran, exhibition area, stationery store, ATM center, convention room, serta coffee shop. Dan untuk area utilitasnya di bangunan ini adalah toilet, lobby, musola, ruang cleaning service, ruang AHU, ruang ME, gudang, resepsionis, ruang service exhibition, area satpam, loading dock, ruang genset, serta ruang pompa. Nah, untuk denahnya dapat dilihat untuk lantai dasar didominasi dengan toko-toko retail, serta terdapat department store. Untuk lantai selanjutnya masih sama, yaitu didominasi dengan toko-toko retail. Nah, untuk lantai selanjutnya, selain terdapat toko retail, di lantai ini terdapat restoran outdoor yang memiliki view keluar. Dan untuk lantai atas, bangunan ini memiliki konsep green building, sehingga lantai teratas difungsikan sebagai top garden. Selain itu juga terdapat sebuah kolam renang. Lalu untuk studi kasus yang kedua, yaitu Pesona Square Mall Depok. Pesona Square atau Mall Pesona Square juga biasa disebut Mall Pesona City, merupakan pusat perbelanjaan dan mall terbesar pertama yang berada dalam area kawasan Superblok Pesona City Depok. Letaknya yang strategis hanya selangkah menuju pintu tol Cigago. Pesona Square merupakan jenis mall grade A berdiri di atas lahan seluas 4,2 hektar persegi dengan total 7 lantai yang kedepannya akan terintegrasi langsung dengan hunian vertikal apartemen menengah ke atas, serta gedung perkantoran menggunakan sarana jembatan penghubung skywalk seperti Pondok Indah Mall agar lebih memudahkan aktivitas para pengunjungnya. Tepat di belakang Pesona Square berada, terdapat jembatan alternatif sebagai penghubung ke Jalan M. Yusuf, di mana jembatan yang panjangnya 30 meter dan lebarnya 7 meter juga tersedia ruang bagi pejalan kaki yang berada di kanan dan kiri jembatan. Maka, dengan begitu pengunjung mal nantinya bisa menggunakan jembatan tersebut untuk keluar mal sehingga tidak harus keluar lagi melewati Jalan Insinyur Haji Juanda. Ini ditujukan untuk mengurangi beban kemacetan yang berpusat di Jalan Insinyur Haji Juanda. Jadi, dapat dipastikan bahwa dengan hadirnya Pesona Square tidak akan menambah kemacetan lalu lintas di Kota Depok. Nah, adapun fasilitas dan kebutuhan ruang, salah satunya yang terdapat di bangunan ini ialah swimming pool, kiddie pool, children playground, fitness center, jogging track, green area, food court, and cafe. Lalu ada Starbucks, Amazon, Kids Zone, lalu ada Optik Tunggal, Sinity, Gold Gym, ada Triset, Dolki, Menzone, Samsung. Lalu untuk di bagian kantor sewanya, ada ruang tunggu, ruang top eksekutif, ruang manajer, ruang supervisor, ruang HRD, ruang staff, ruang rapat, ruang arsip. Lalu untuk utilitas di bangunan ini ialah ada toilet, lobby, musola, ruang cleaning service, ruang AHU, ruang ME, gudang, resepsionis, ruang service exhibition, lalu ada area satpam, ruang genset, serta ruang pompa. Nah, seperti mal-mal pada umumnya, di setiap lantai bangunannya didominasi dengan toko-toko retail dan department store. Nah, untuk di lantai ini dapat dilihat bahwa ada bioskop Cinema XX1. Ini untuk denah rooftopnya. Lalu untuk studi bandingnya, yang pertama tampak atau tampilan, dapat dilihat dari kedua bangunan tersebut, kita dapat melihat bahwa perletakan area mall dan kantor sewa dapat dibedakan. Area mall berupa area luas yang memiliki jumlah lantai yang cenderung rendah ke sedang, sedangkan bagian kantor sewa tampak seperti menara dengan jumlah lantai yang tinggi.
Penghubung antara kantor sewa dan mal di kedua bangunan ini juga berbeda. Pada bangunan Pondok Indah Mall 3, kantor sewa dihubungkan dengan inti bangunan atau core yang sama, sedangkan untuk bangunan Pesona Square Mall Depok menggunakan skywalk. Hal ini tentu saja akan membuat pertimbangan untuk menentukan penghubung jenis apa yang akan diterapkan pada bangunan yang mixed-use building yang akan dirancang kali ini. Nah, untuk kebutuhan ruangnya, secara umum yang akan dipakai ialah di bagian mall ada hall, lobby, ATM center, pusat kecantikan, toko buku dan alat tulis, bioskop, fitness gym, food and beverage, food court, ruang tunggu tamu, manajemen office, supermarket, toko mainan, toko olahraga, toko perhiasan optik dan jam, departemen store, toko bayi dan anak, toko fashion, toilet, drop-off, parking area, musola, disabled parking, ruang laktasi, area parkir atau basement, serta loading dock. Lalu untuk kantor sewanya, yang pertama untuk area pengelola, ada ruang direktur, ruang general manager, ruang HRD, ruang marketing, ruang finance. Untuk area penyewa, yang pertama ada kelompok ruang dengan fungsi utama, yaitu ruang top eksekutif, ruang manajer, ruang supervisor, ruang HRD, ruang staff, ruang rapat, serta ruang arsip. Lalu untuk ruang dengan fungsi pendukung, ada ruang tunggu, pantry, serta ruang penyimpanan. Lalu ada fasilitas umum untuk kantor sewa. Untuk kantor sewa, adalah restoran, exhibition area, stationery store, ATM center, convention room, serta coffee shop. Lalu untuk area utilitas di bangunan ini ada toilet, lobby, musola, ruang cleaning service, ruang AHU, ruang ME, gudang, resepsionis, ruang service exhibition, area satpam, ruang genset, serta ruang pompa. Adapun lokasi terpilih untuk pembangunan bangunan ini ialah di Jalan Tengku Umar, di simpang Jalan Hos Cokroaminoto, dengan luas tapak sebesar 15.864,5 meter persegi. Adapun GSB garis sepadan bangunan yang pertama di Jalan Tengku Umar, yaitu sebesar 10 meter dari Barau, Jalan Gusti Sulung Lelanang 10 meter dari Barau, Jalan Hos Cokroaminoto sebesar 16 meter dari as jalan. KDB yang didapatkan dari perhitungan yaitu sebesar 6.524,52 meter persegi. Untuk KLB-nya sebesar 65.245,2. Dan maksimal jumlah lantai yang diperbolehkan untuk bangunan ini ialah berjumlah 10 lantai. Lokasi site terpilih untuk pembangunan ini yaitu Jalan Tengku Umar, Darat Skip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kawasan ini merupakan kawasan perdagangan dan di pusat pelayanan kota. Oleh karena itu, lokasi ini cukup strategis untuk dibangun sebuah mixed-use building yaitu mall rental office. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa warna coklat yaitu menunjukkan site, lalu ada hijau muda yaitu Komplek Perwira TNI, lalu ada merah muda menunjukkan Pasar Mawar, lalu ada warna kuning yaitu Rumah Sakit Promedika, lalu ada warna biru yaitu Vihara Triratna, lalu ada hijau tua yaitu Komplek Pontianak Mall, dan abu-abu berupa deretan ruko. Jalan Tengku Umar, Jalan Diponegoro sampai Jalan Gusti Sulung Lanang merupakan jalan satu arah yang mengelilingi site. Lalu di dalam site terdapat rumah sakit, dan di depan site terdapat pusat pembelajaran tradisional yaitu Pasar Mawar, serta lokasi site ini berada di wilayah pusat perdagangan. Nah, dapat kita lihat lebih jelas lagi yaitu berupa gambar-gambar Komplek Pontianak Mall dapat dilihat, lalu ada Pasar Mawar, ada Vihara Triratna, lalu ada Komplek Perwira TNI, Rumah Sakit Promedika, serta deretan ruko di sekitar site. Nah, lokasi ini dipilih karena letaknya yang sangat strategis di tengah kota, serta merupakan pusat perdagangan dan jasa. Selain itu, di sekitar lokasi ini telah terdapat bangunan-bangunan penunjang kebutuhan masyarakat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, pasar tradisional, bank, dan sebagainya. Lokasi ini juga cukup terjamin keamanannya karena juga termasuk dalam wilayah Komplek Perwira TNI.
Lalu kita lanjut untuk pembahasan pelaku dan pola aktivitas, yaitu akan menunjukkan siapa-siapa saja yang akan menggunakan bangunan yang akan kita rancang, serta menunjukkan aktivitas apa saja yang dilakukan pelaku tersebut. Dengan begitu, kita dapat lebih mudah menentukan kebutuhan ruang di bangunan yang akan kita rancang. Yang pertama adalah kelompok pelaku pengelola pengunjung mall, yaitu ada manajer yang aktivitasnya ada datang, parkir, masuk ruang kerja, mengawasi karyawan, memimpin rapat, menghadiri pertemuan, istirahat ke toilet, dan makan. Lalu ada staff, karyawan, teknisi, cleaning service, satpam, serta pengunjung. Lalu untuk kelompok pelaku pengelola rental office, yaitu pelakunya yaitu direktur, general manager, marketing manager, staf kantor, finance manager, human resource development. Lalu untuk pelaku penyewa ada general manager, supervisor, manager, staf kantor, resepsionis, human resource development. Dan untuk kelompok pelaku servis, ada cleaning service, resepsionis, satpam, teknisi, operator, serta pekerja fasilitas pendukung. Lalu untuk kebutuhan ruang, yang pertama di area mall secara umum didapatkan yang pertama specialty shop, yaitu merupakan toko eceran yang menjual barang-barang jenis lini produk tertentu saja yang bersifat spesifik. Lalu ada variety shop, adalah toko yang menjual berbagai macam produk sesuai klasifikasinya. Ada department store, supermarket, main hall atau atrium mall, area permainan anak, food court, food and beverage, lavatory, gudang, musola, bioskop, serta ruang proyektornya. Lalu untuk area pengelola di rental office ada ruang direktur, ruang general manager, ruang HRD, ruang finance, ruang marketing, serta ruang teknis. Lalu untuk area penyewa, yang pertama dengan kelompok ruang dengan fungsi utama ada ruang top eksekutif, ruang manajer, ruang staff, ruang supervisor, ruang rapat, serta ruang HRD. Lalu untuk ruang dengan fungsi pendukung ada ruang tunggu, pantry, ruang arsip, ruang penyimpanan. Lalu untuk area servis di bangunan ini ada lobi, toilet, musola, ruang janitor, ruang CCTV, ruang cleaning service, ruang panel, ruang genset, ruang AHU, gudang, resepsionis, area satpam, loading dock, serta ruang pompa. Dan area penunjang di kantor office ada restoran, exhibition area, stationery store, convention room, ATM center, lalu coffee shop. Lalu untuk besaran ruang digunakan untuk memperkirakan seberapa besar kebutuhan ruang-ruang yang akan kita buat. Tentunya besaran ruang ini ditetapkan berdasarkan standar-standar ketetapan serta asumsi pribadi. Yang pertama area mall dengan total luasan sebesar 8.660 meter persegi. Lalu ada area pengelola sebesar 77 meter persegi. Lalu ada area penyewa yang pertama untuk kelompok ruang fungsi utama, totalnya 216,8 meter persegi. Lalu untuk ruang dengan fungsi pendukung, totalnya 53,2 meter persegi. Nah, untuk area servis ditotalkan sebesar 352,45 meter persegi. Lalu untuk area penunjang sebesar 150,8 meter persegi. Lalu untuk total keseluruhan untuk bangunan ini yaitu sebesar 16.852 meter persegi. Lalu kita beralih ke persyaratan ruang, yaitu ini diperuntukkan agar kita dapat lebih mudah dalam mengspesifikasikan ruang-ruang yang akan kita rancang. Sebagai contohnya, yang pertama department store, yaitu syaratnya yaitu memiliki pintu masuk yang mencolok sehingga gampang dikenali orang, dengan pencahayaan buatan, penghawaan buatan, kebisingan dengan tingkat yang tinggi, lalu aromatik yang tidak terdapat aromatik. Lalu untuk supermarket menyediakan berbagai kebutuhan khususnya bagi rumah tangga. Pencahayaan buatan, penghawaan buatan, tingkat kebisingan tinggi, serta tidak adanya aromatik.
Lalu untuk area pengelola, salah satunya adalah ruang direktur, memiliki sirkulasi yang lebih besar, furnitur yang lebih mewah, terdapat beberapa fasilitas agar akses lebih mudah, lalu dapat menerima tamu privat. Lalu untuk area penyewanya, salah satunya ada top eksekutif, memiliki sirkulasi yang lebih besar, furnitur yang lebih mewah, terdapat beberapa fasilitas agar akses lebih mudah, dapat menerima tamu privat. Lalu contoh selanjutnya ada ruang staff, dengan syarat akses area antar masing-masing staff cukup dekat agar lebih mudah berkoordinasi. Lalu ada ruang tunggu, terdapat beberapa kursi tunggu sehingga langsung menunjukkan bahwa ruang ini ialah ruang tunggu. Lalu untuk area servisnya, eh, salah satu contohnya adalah lobby, yaitu sirkulasinya yang luas, dekat dengan resepsionis, pencahayaan yang cukup, lalu biasanya terdapat perabotan-perabotan penghias pendukung. Lalu ada contoh salah satunya lagi, ada musola, yaitu syaratnya suasananya harus tenang karena merupakan tempat ibadah. Lalu ada ruang genset yang diharuskan terdapat peredam suara di ruangan tersebut. Masih sama, yaitu salah satu contohnya juga coffee shop dan convention room. Coffee shop terjamin kebersihannya, nyaman, lalu convention room, ruangannya lapang, furnitur memadai, memiliki koneksi internet yang cepat. Lalu untuk hubungan ruang, yang pertama ada diagram matriks yang memperlihatkan bagaimana sebuah ruangan yang satu dan ruangan yang lainnya saling berhubungan maupun tidak ada hubungan di antaranya. Salah satu contohnya yaitu department store dan variety shop atau retail kecil, yaitu hubungannya cukup dekat. Lalu ada bioskop dan area pusat info yang hubungannya sangat jauh karena tidak ada hubungan di antara kedua ruangan tersebut. Masih sama untuk kelompok pengelola ruang office, lalu ada kelompok penyewa di kantor office juga. Lalu ada kelompok servis, sebagai contohnya yaitu toilet dan janitor memiliki hubungan yang sangat dekat karena toilet dan janitor tidak bisa dipisahkan terlalu jauh karena saling berhubungan sebagai fungsinya yaitu sebagai ruang kebersihan. Lalu ada bubble diagram, hampir sama dengan diagram matriks. Bubble diagram juga menunjukkan sebuah hubungan ruang, namun bubble diagram akan lebih menunjukkan sifat ruang yaitu publik, semi-publik, servis, hingga privat yang ditandai dengan perbedaan warna bubble tersebut. Adapun bagian mall dan rental office nantinya akan dihubungkan dengan satu core penghubung. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa retail, atrium mall, serta department store memiliki sifat publik yaitu bebas dilalui oleh banyak orang. Lalu ada garis tegas yaitu menandakan berhubungan langsung, lalu garis tipis berhubungan tidak langsung, lalu ada garis putus-putus menunjukkan tidak ada keterhubungan di antaranya. Masih sama seperti yang tadi. Ini untuk di lantai selanjutnya juga terdapat bioskop, ruang proyektor, food court, atrium mall, food and beverage, serta retail-retail juga masih mendominasi. Nah, untuk bagian rental office dapat dilihat sebagai contoh resepsionis dan ruang satpam saling berhubungan langsung, lalu memiliki sifat publik dan semi privat. Lalu di lantai selanjutnya direncanakan akan dibuat area untuk satu penyewa, yaitu kita dapat dilihat di sini ada ruang tunggu, satu ruang top eksekutif, ruang manajer, dan sebagainya. Dapat dilihat juga garis tegas yang menandakan bahwa ruangan tersebut berhubungan langsung, dan garis tipis berhubungan tidak langsung, dan garis putus-putus tidak berhubungan. Lalu di lantai selanjutnya bahwa
Rental office akan dibagi menjadi dua area penyewa, dapat dilihat di sini. Terdapat yang menandakan dapat dilihat ada dua ruang tunggu, dua ruang HRD, dan sebagainya. Lalu di lantai selanjutnya akan dibagi menjadi tiga area penyewa. Lalu di lantai atas akan direncanakan akan ditambahkan sebuah convention room, di mana ruangan ini akan memenuhi kebutuhan bagi pihak yang ingin menyewa, baik itu dari kantor rental office itu sendiri maupun orang luar. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.